Selamat pagi teman-teman, bertemu kembali dengan channel Surya Ubul. Pernahkah teman-teman mengalami sebuah kondisi di mana beberapa koi yang ada di kolam kita terserang berbagai macam penyakit, padahal sebelumnya sehat-sehat saja? Ketika melihat ada koi yang terserang penyakit, biasanya kita akan memindahkan ke bak atau tangki karantina dan merawatnya. Selanjutnya adalah mengkondisikan koi yang sedang sakit dengan perawatan yang baik dengan memberi obat-obatan yang tepat sesuai dengan jenis penyakitnya. Itu semua adalah hal yang wajar teman-teman. Namun, tak banyak yang menyadari bahwa yang perlu dirawat bukan hanya koi yang sedang sakit, tapi justru yang lebih penting adalah air kolamnya teman-teman. Air kolam yang telah menurun kualitasnya dapat berdampak buruk terhadap kesehatan ikan koi kita teman-teman. Oleh sebab itu, jika ada seekor koi yang menunjukkan gejala terserang penyakit, sudah dapat dipastikan bahwa kualitas air kolam tersebut harus diperbaiki teman-teman. Jika kualitas air kolam tidak baik, maka tidak heran jika koi mudah sekali terserang penyakit. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment dulu ya teman-teman, dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Nah, bagaimana cara mencegah serangan penyakit ikan koi? Segera lakukan perawatan yang lebih intensif untuk mengembalikan kualitas air kolam yang diperlukan oleh koi teman-teman. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa dilakukan agar dalam rangka mengembalikan kualitas air kolam. Yang pertama, stop pemberian pakan. Cara ini yang pertama kali harus dilakukan. Puasakan koi Anda selama beberapa hari teman-teman. Mengapa demikian? Sebab koi yang diberi pakan kemudian akan mengeluarkan kotoran. Kotoran inilah yang mengakibatkan kualitas air kolam menurun. Untuk itu, biarkan koi Anda tanpa diberi makan selama 3 sampai dengan 7 hari berturut-turut teman-teman. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar amoniak yang disebabkan oleh adanya kotoran koi. Jika koi Anda tidak mengeluarkan kotoran, tentu kualitas air kolam Anda akan kembali membaik teman-teman. Tips yang kedua, amati kondisi media filter. Selanjutnya adalah buka penutup ruang filter dan amati kondisi media filter yang ada. Apakah terdapat aliran air yang tersumbat dan apakah kondisi media tidak terlalu kotor sehingga mengurangi fungsinya sebagai media untuk menyaring air. Jika media filter tampak sangat kotor dan berpotensi menyumbat aliran air, maka segera bersihkan secara bertahap. Ingat, jangan membersihkan seluruh media secara sekaligus, sebab dapat mengakibatkan perubahan kualitas air yang ekstrim dan membuat koi merasa tidak nyaman. Tips yang ketiga adalah membersihkan media filter. Jika kondisi media filter terlihat sangat kotor, penuh dengan kotoran, maka harus segera dibersihkan. Sebab hal ini dapat menyumbat aliran air dan mengurangi efektivitas sistem filtrasi kolam Anda. Satu hal yang paling penting dalam membersihkan media filter adalah jangan lakukan secara sekaligus, atau dengan kata lain secara bertahap. Mengapa demikian? Sebab di sela-sela media filter telah banyak tumbuh koloni bakteri yang bermanfaat di dalam proses nitrifikasi. Jika Anda mengangkat media filter dan mencucinya, itu sama saja Anda merusak bakteri koloni atau bahkan membuangnya, sehingga kondisi air kolam Anda akan berubah secara ekstrim. Justru hal ini akan membuat koi menjadi tidak nyaman atau stres. Sebagai contoh, misalnya Anda akan membersihkan biobol hari ini, maka sebaiknya jangan dibersihkan semuanya, tapi sebagian saja. Tahap berikutnya, 2 minggu kemudian, lakukan pembersihan pada biobol sisanya. Inilah yang dimaksud dengan membersihkan media filter secara bertahap. Yang keempat adalah periksa semua peralatan kolam. Sebuah kolam tentu dilengkapi dengan berbagai peralatan listrik seperti pompa, filter, blower, atau pompa aerator, dan lain-lain. Untuk itu, pastikan semua peralatan berfungsi dengan baik. Biasanya pipa aerator seringkali tersumbat sehingga suplai udara jadi terhambat.
Bersihkan semua peralatan agar dapat berfungsi normal, termasuk pompa filter. Jika perlu, angkat pompa filter dan amati bagian lubang hisap. Apakah ada lumut atau kotoran lainnya yang menghalangi? Yang kelima adalah mengganti air kolam. Pastikan bahwa air kolam yang bening adalah sebagai hasil kinerja proses filterasi yang baik. Hal penting lainnya yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas air kolam adalah mengganti air lama dengan air baru secara bertahap. Namun jangan pernah mengganti air kolam seluruhnya secara sekaligus. Memang mengganti seluruh air kolam bisa membuat air kolam menjadi bening, tapi hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan ikan koi. Untuk diketahui, koi tidak butuh air yang bening, tapi air yang nyaman untuk kehidupan mereka. Maksudnya di sini adalah jangan memaksakan air kolam bening dalam seketika dengan cara mengganti seluruh air kolam, sebab hal itu akan membuat kondisi air berubah secara ekstrim dan koi akan mengalami stres, bahkan bisa saja mengakibatkan kematian massal. Sekali lagi harap diingat, koi tidak butuh air yang bening, tapi air yang nyaman untuk kehidupan mereka. Mengganti air lama dengan air baru dapat dilakukan secara bertahap, maksimal 20% saja tiap hari. Lakukan setiap 2 hari sekali selama seminggu. Misalnya kualitas air kolam Anda akan kembali baik dan nyaman untuk koi. Kondisi air yang stabil dan terjaga dengan baik membuat koi Anda selalu sehat dan penyakit ikan koi tidak mudah menyerang. Yang keenam adalah pemberian obat untuk memelihara kualitas air kolam juga diperlukan, seperti misalnya penggunaan garam, methylene blue, dan lain-lain. Namun agar dilakukan jika benar-benar diperlukan saja teman-teman. Penggunaan obat-obatan tidak disarankan, sebab diutamakan adalah kinerja sistem filtrasi kolam kita yang baik, agar kualitas air baik dan juga koi menjadi sehat. Demikianlah tips-tips yang bisa saya bagikan teman-teman, bagaimana cara mengatasi apabila ada ikan koi yang terserang penyakit di dalam kolam, dan beberapa langkah yang harus kita lakukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jika ada pertanyaan, tolong tinggalkan di kolom komentar, jejak di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Sampai jumpa.